Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Hari ini saya Agus Santika akan menemani Anda dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia dalam Voice of Nusantara. Bersama dengan Ziana Nasir di Bernama Radio. Apa kabar Ziana? Kabar baik Agus sendiri. Kali kedua kita bertemu. Kali kedua kita bersua muka. Sebelum ini kita bersama rakan yang lain juga kan. Apapun kita harapkan semuanya yang terbaik untuk edisi hari ini di Malaysia, juga rakan-rakan kita di Indonesia. Dan seperti biasa juga ya Agus ya, menerusi Voice of Nusantara, kita akan berkongsi dari segi apa agaknya pelaporan berita dari Malaysia juga dari Indonesia. Ya, kita akan menghadirkan berita dan informasi yang aktual, dan juga tentunya di samping itu mudah-mudahan cuaca di kedua negara juga baik-baik saja. Di Malaysia bagaimana, Ziana? Cuaca pagi ini agak mendung sedikit. Ada beberapa negeri yang mengalami hujan agak lebat pada awal pagi tadi, dan kita faham sekarang ini keadaan cuaca yang tidak menentu ya, dengan fenomena El Nino dan sebagainya, sehingga pada pertengahan September nanti kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan, tapi sekejap-sekejap sahaja kan. Jadi senantiasa kita dimaklumkan dari segi makluman dan pelaporan amaran ribu petir hujan lebat oleh Jabatan Meteorologi kalau di Malaysia. Indonesia pun sama saya rasa. Betul, sama sekali di Indonesia juga tidak ada kendala. Namun ya cuaca panas terkadang juga bisa saja melanda berbagai daerah di Indonesia, termasuk juga di Jakarta. Namun demikian cuaca tidak begitu berpengaruh terhadap aktivitas, karena banyak sekali masyarakat beraktivitas, mobilitas juga tetap berlangsung. Namun yang dianjurkan di Indonesia adalah karena ramainya orang menggunakan kendaraan bermotor sekarang di jalan, jadi polusi udara itu membuat masyarakat dianjurkan untuk mengenakan masker, Ziana. Okey, baik. Dalam masa yang sama, sebab kita juga faham bukan sahaja dari segi pencemaran dan sebagainya, dari segi COVID-19 juga masih ada dalam komuniti kita kan. Kita perlu senantiasa berjaga-jaga. Betul, meskipun COVID-19 sudah terkendali, tidak ada kewajiban untuk menggunakan masker, tetapi masker ya tetap dianjurkan untuk kesehatan ya, Ziana ya. Betul. Okey, banyak sebenarnya perkara yang akan kita bawakan kepada anda pendengar, sama ada menerusi Voice of Indonesia maupun pendengar Bernama Radio. Kita kongsikan pelbagai berita. Sekejap lagi kita berehat seketika Agus kembali. Baik, Ziana ada pantun dulu untuk Ziana hari ini? Agus nak pantun? Ya. Saya? Okey, boleh? Daripada bermenung mari bersenda, kita bersenang-senang bersama. Langsung saja dengan Ziana, jangan lagi ditunda. Kita sampaikan informasi yang pertama. Ya. Okey, kita teruskan dengan informasi yang pertama. Berita dari Malaysia sebenarnya ini berkaitan dengan industri taman tema yang mana kita faham merupakan pusat hiburan keluarga hak penting untuk pelancongan, dan Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Khairul Firdaus Akbar Khan menyatakan perkembangan pasar industri taman tema dan pusat hiburan keluarga akan menjadi satu hub yang penting kepada pelancongan Malaysia, katanya. Dan antara kerjasama dengan Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia atau Tourism Malaysia dan Persatuan Taman Tema dan Pusat Hiburan Keluarga Malaysia MATFA akan mengembangkan lagi industri itu dan menarik lebih ramai pelancong serta pelabur. Sementara itu, Ketua Pengarah Tourism Malaysia Datuk Dr. Amar Abdul Ghaffar menyatakan taman tema antara tarikan utama di pasaran antarabangsa seperti di India, di mana lagi di China, Filipina dan Australia. Katanya dengan kepelbagaian taman tema seperti dalaman, ya, ada yang luar, alam semula jadi dan ikut pelancongan, ini semestinya akan dapat menarik lebih ramai lagi minat para pelancong untuk datang ke Malaysia kerana pilihan yang kami berikan. Beliau juga menyatakan Tourism Malaysia akan memanfaatkan industri taman tema dan pusat hiburan keluarga sebagai satu daripada promosi mereka kepada pelancong untuk melawat Malaysia. Dan taman tema Genting Skyworld, Agus sendiri pernah sampai Genting? Belum sampai. Kalau Kuala Lumpur sudah sampai, Negeri Sembilan sudah, tapi taman Seremban tema juga sudah. belum, okey, tak apa. Kalau lain kali berkunjung ke Malaysia, kita boleh pergi ke Taman Tema Genting Skyworld yang mana merangkul beberapa anugerah dalam kategori seperti anugerah Taman Tema tahun ini dan pengalaman festival terbaik manakala Splash Mania Waterpark Gamuda Curve yang baru saja dibuka juga berjaya merangkul beberapa anugerah seperti anugerah Taman Air tahun ini dan anugerah Tarikan Air baru yang
terbaik. Ada banyak taman tema yang boleh Agus dan rakan-rakan dari Indonesia kunjungi seandainya kalian datang ke Malaysia. Jangan risau, Jana boleh bawa. Menarik sekali ya. Baik, memang pasca pandemi COVID-19, pemerintah di berbagai negara menggalakkan lagi pariwisata ya, atau tourism, dan termasuk juga di Indonesia, Ziana. Ya. Okey, baik. Apa lagi antara yang boleh dikongsikan? Saya pasti juga kalau di Indonesia sendiri ada banyak juga kan taman tema atau tempat menarik, tempat-tempat libur untuk keluarga sendiri kan? Betul sekali, di Indonesia juga digalakkan berbagai destinasi wisata. Dan kementerian Agus, saya tak dapat dengar suara Agus waktu ini, Agus. Tidak dapat dengar. Sekarang bagaimana, Ziana? Okey, tak Sudah? apa. Kita hanya dapat menonton visual Agus penyiar Voice of Indonesia, tapi suaranya kita tidak dapat dengar waktu ini. Baik. Apa pun teruskan setia bersama-sama kami. Okey, Agus, saya dapat dengar suara Agus Sekarang sekarang. sudah, Ziana ya? Okey. Teruskan. Kalau gitu saya langsung saja ke informasi pertama dari Indonesia, di mana pemerintah Republik Indonesia sekarang juga melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendukung pengembangan pariwisata berbasis budaya di Bali sebagai upaya membangkitkan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia mendukung penuh pengembangan pariwisata berbasis budaya di Bali sebagai upaya membangkitkan ekonomi dan membuka lapangan kerja pasca pandemi COVID-19. Dalam The Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sabta Pesona Jakarta Pusat baru-baru ini, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Cok Bagus Pemayun, mengatakan pasca pandemi COVID-19, pemerintah Provinsi Bali mengedepankan pengembangan pariwisata berbasis tradisi dan budaya. Dalam kesempatan itu, Cok Bagus menjelaskan sebagai upaya pengembangan pariwisata berbasis tradisi dan budaya di Bali, Gubernur Bali Iwayan Koster pun mengeluarkan aturan terkait larangan mendaki gunung di Bali. Larangan tersebut dikeluarkan berdasarkan pendapat sejumlah pemuka agama Hindu di Bali yang menyebutkan bahwa gunung-gunung yang ada di Bali merupakan tempat suci bagi umat Hindu. Jadi meskipun digalakan di destinasi pariwisata yang ada di seluruh Nusantara di Indonesia, Ziana, tetapi ada batasan-batasan ataupun aturan tradisi adat setempat seperti itu. Okey, baik, itu dia. Kita nak beralih pula untuk berita yang kedua dari Malaysia. Silakan, Ziana. Okey, baik Agus. Malaysia penuhi janji kekalkan 50% letupan hutan, yang mana Timbalan Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Datuk Seri Huang Tiong Si menyatakan Malaysia berjaya memenuhi janjinya untuk mengekalkan sekurang-kurangnya 50% daripada keluasan tanah di bawah letupan hutan dan pokok. Ujar beliau menyatakan komitmen itu dapat dilihat dalam pemeliharaan liputan kawasan berhutan negara yang kini sebenarnya berjumlah 54.6% atau 18.04 juta hektar daripada keluasan tanah Malaysia. Dan pada sidang kemuncak Bumi Rio pada tahun 1992, kita imbas sedikit ya, Malaysia telah berikrar untuk mengekalkan sekurang-kurangnya 50% daripada keluasan tanah Malaysia ini di bawah letupan hutan dan pokok. Dan beliau menyatakan dasar Perhutanan Malaysia dan Dasar Kepelbagaian Biologi Kebangsaan 2016 hingga 2025 merupakan dokumen penting yang menyediakan rangka kerja itu meliputi setiap aspek termasuklah pengurusan ekosistem, pelindungan dan pemeliharaan hutan. Dan turut dinyatakan satu daripadanya ialah agenda penghijauan Malaysia melalui kempen penanaman 100 juta pokok dalam tempoh 5 tahun dari tahun 2021 hingga tahun 2025 dengan slogannya Pokok Kita, Kehidupan Kita, dan sehingga 31 Mei 2023 lebih daripada 60 juta pokok telah ditanam di seluruh negara. Wah, berarti sama juga dengan di Indonesia ya gerakan. Di sini juga ada penanaman pohon yang dinamakan Hari Gerakan 1 Juta Pohon yang jatuh pada setiap tanggal 10 Januari, Ziana, kalau di Indonesia, dan diperingati setiap tahun Hari Gerakan 1 Juta Pohon atau 1 Million Tree Planting Day. Ini adalah sebuah acara tahunan di Indonesia yang bertujuan menanam 1 juta pohon dalam sehari. Dan ini adalah acara tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Indonesia. Begitu juga dengan Malaysia ya. Ya, pastinya ini merupakan satu usaha yang cukup baik ya untuk sama-sama kita terus menghijaukan bumi ini supaya bumi kita yang hijau sekarang ini walaupun ada sedikit sebanyak yang sudah pun digondolkan, kita nak tinggalkan kepada generasi akan datang. Betul. Supaya mereka juga dapat menikmati dan mengenali apakah antara pokok ataupun tanaman yang ada di bumi ini. Ya, memang penanaman pohon di Indonesia juga melibatkan berbagai pihak, tidak hanya masyarakat, ada juga organisasi, kemudian kalangan bisnis dan juga sukarelawan atau volunteer yang peduli terhadap lingkungan. Ziana. Betul. Kalau di sekolah-sekolah pun anak-anak kan, pelajar-pelajar sekolah yang masih lagi kecil pun mereka digalakkan untuk menanam pokok di kawasan sekolah supaya mereka ini mula diterapkan dengan rasa cinta, rasa sayangkan untuk terus menjaga flora dan fauna yang kita ada hari ini supaya kekal selama-lamanya. Betul. Kita punya budaya yang sama ya, gotong royong dan kebersamaan ya. Baik. Okey, kita teruskan dengan berita yang kedua dari Indonesia. Dari Indonesia, para penulis dari Indonesia dan Malaysia menyelenggarakan bedah buku Kembara Penyair Ikhtisas. Bedah buku Kembara Penyair Ikhtisas karya bersama sastrawan Indonesia dan Malaysia akan digelar pada 16 Juni 2023 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Ketua Satu Pena Sumatera Barat, Sastri Bakri, yang juga salah satu penulis dalam buku Kembara Penyair Ikhtisas, kepada Voice of Indonesia mengatakan para penulis dalam buku merupakan penulis profesional. Sastri Bakri juga menjelaskan isi buku tersebut mengekspresikan hati dan pikiran para penulis yang membicarakan tentang ketidakadilan, hubungan, dan cinta. Acara ini akan dihadiri dari Indonesia antara lain Helvi Tiana Rosa, Sutarji Kolsum Bahri, serta Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Zoinaldi. Dan dari Malaysia antara lain Hasim Yakub dan Abang Patdeli. Itu Ziana. Okey, bila sebut tentang puisi, tentang apa sahaja berkaitan dengan kesusastraan Melayu itu sangat indah, sangat cantik, sangat santun kan? Ya, betul. Sebab kami sendiri di Bernama Radio ada juga program bersama pihak yang sememangnya memperkasa dan memartabatkan bahasa Melayu dan baru saja sebenarnya berlangsung pada semalam 13 Jun Hari Puisi Malaysia yang disambut di Melaka dan selepas ini akan dilangsungkan di negeri lain, maknanya akan bergilir-gilir setiap tahun bermula tahun ini dan kita juga telah pun menemu bual Presiden Persatuan Pemuisi Nasional Malaysia Pemuisi sendiri Datuk Dr. Razwan Ibrahim yang menyatakan sememangnya puisi ataupun apa saja naskah yang berkaitan dengan kesusastraan Melayu, keindahan bahasa Melayu, memartabatkan bahasa Melayu itu perlu senantiasa untuk sama-sama kita suburkan dan kita cuba rancakkan lagi supaya anak-anak muda hari ini mereka kenal, mereka tahu, mereka berminat untuk meneruskan apa yang telah pun dihasilkan ataupun mencipta sesuatu yang baru, puisi yang baru mengikut peredaran zaman. Ya, mereka juga bisa menjadi penyair, sastrawan. Betul? Ya, dan juga tokoh-tokoh yang memang peduli dengan kebahasaan ya. Betul. Okey, ada banyak lagi yang akan kita kongsikan. Kita baru kongsikan dua berita dari Malaysia dan dua berita dari Indonesia. Untuk mengetahui apakah berita yang ketiga dari Malaysia dan berita ketiga dari Indonesia, terus saja setia bersama-sama Ziana dan Agus menerusi Voice of Nusantara. Kita kembali selepas ini. Okey. Jangan lupa dengarkan Voice of Nusantara, program bicara dan perkongsian berita dari Malaysia dan Indonesia. Program ini merupakan kerjasama antara Bernama Radio dengan Voice of Indonesia setiap Rabu pukul 11.30 pagi, semuanya di Bernama Radio untuk anda. Baik, kita kembali lagi di Voice of Nusantara ya bersama Voice of Indonesia dan Bernama Radio. Ziana. Agus dan Ziana di sini. Okey, bagi anda yang baru pertama kali bersama-sama kami sebenarnya untuk Voice of Nusantara telah beberapa episod ya, siri yang kami bawakan kepada anda juga dan kami berkongsi berita dari Malaysia dan Indonesia. Apa yang menariknya di Malaysia, apa yang menariknya di Indonesia, banyak perkongsian sebab Malaysia dan Indonesia
kita ibarat adik-beradik kan. Betul. Lebih kurang sama, mirip macam tu kan. Okey. Dari segi budayanya, dari segi adatnya, makanan pun lebih kurang Makanan sama. juga, Tapi sekarang ya. ini betul kan? Dari segi cuacanya juga lebih kurang sama. Orangnya pun lebih kurang sama kan. Okey. Baik, kita nak teruskan dengan berita yang ketiga, Agus. Boleh ya? Silakan dari Malaysia. Ya. Okey, baik, ini berkaitan dengan naik taraf. KLIA dijangka bermula pada tahun 2026. Rancangan untuk menaikkan taraf lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dijangka bermula pada 2026 apabila kapasiti terminal mencecah 90%. Itu kata Kementerian Pengangkutan. Dan katanya Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB pada 2019 telah pun melantik perunding untuk membangunkan kajian pelan induk KLIA bagi tempoh 30 tahun hingga 2050 nanti. Dan kajian pelan induk itu merangkumi keperluan pembangunan yang melibatkan 2 fasa bagi menampung keperluan pertambahan sehingga 140 juta penumpang setahun. Dan kementerian itu berkata Terminal 1 KLIA telah direka bentuk untuk menampung sehingga 30 MPPA, manakala Terminal 2 KLIA pula sebanyak 45 juta MPPA. Kalau berdasarkan unjuran pergerakan penumpang oleh MAHB, kapasiti di Terminal 1 akan dicapai pada tahun 2030, manakala untuk Terminal 2 pula menjangkau melebihi tahun 2030. Ya. Dan buat masa ini, Agus, MAHB sedang menaik taraf Sistem Transit Track atau TTS dan Sistem Pengendalian Bagasi atau BHS yang dijangka siap pada penghujung 2025 untuk kemudahan penumpang domestik dan antarabangsa di KLIA. Itu antaralah projek dan juga plan untuk naik taraf di KLIA 1 dan 2 untuk memastikan segala-galanya dapat memudahkan dan melancarkan lagi segala operasi, kemudahan kepada penumpang, sama ada penumpang tempatan ataupun penumpang antarabangsa, ya. Dan pastinya juga Indonesia banyak melakukan pelbagai perkara juga untuk meningkatkan beberapa perkara kan, sebab dalam satu-satu negara ni ada banyak perkara yang perlu kita pertimbangkan. Kalaulah kita jadi kerajaan, kita jadi pemimpin kan, kita perlu menjaga dan juga memberi kesetiaan kepada seluruh rakyat. Okay, Agus. Betul, Ziana Nasir di Malaysia dan juga saya Agus Santika merasa bangga ya berada di negara yang memiliki pulau-pulau yang terbentang begitu ya, dari barat ke timur, dari utara ke selatan, dan memang kita sebagai negara yang mirip ya, negara kepulauan, konektivitas adalah hal yang penting, maka pelayanan kemudian infrastruktur terus dibenahi oleh pemerintah masing-masing negara ya, termasuk juga di Indonesia, Jana. Transportasi udara, darat, laut itu sangat penting sekali untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat ya. Seperti di Indonesia, berita berikut ini tentang infrastruktur juga untuk pulau-pulau yang berada di perbatasan, atau kalau di istilah di Indonesia itu adalah daerah 3T. Terluar, terpencil, dan tertinggal, Ziana. Saya bacakan selengkapnya ya. Ya, teruskan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bina Marga meningkatkan konektivitas 18 pulau yang termasuk daerah terluar, terpencil, dan tertinggal atau 3T. Direktur Jenderal Bina Marga Hedi Rahadian dalam keterangannya di Jakarta Selasa mengatakan bentuk dukungan infrastruktur jalan pada 18 pulau daerah 3T tidak serta-merta dilakukan dalam bentuk jalan lingkar pulau atau trans pulau, melainkan melalui jalan akses. Dari 18 pulau 3T terdapat 16 pulau yang telah didukung oleh jaringan jalan nasional existing, dan 2 pulau yaitu Pulau Enggano dan Pulau Kei Besar atau Pulau Nuhuyut belum dilalui jalan nasional. Pembangunan jalan untuk meningkatkan konektivitas di 8 pulau terluar itu, di 18 pulau terluar tersebut, sesuai dengan peraturan Presiden atau Perpres nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020-2024 yang menetapkan terdapat 18 pulau terluar, terpencil, dan tertinggal atau 3T tadi, Ziana dan juga pendengar. Jadi memang selain daripada infrastruktur yang sudah ada, di Indonesia itu banyak pulau-pulau
yang punya dermaga, punya pelabuhan, tetapi di kawasan pulaunya sendiri, ya jalan-jalannya masih harus terus dibangun untuk memudahkan masyarakat berkegiatan. Begitu Ziana. Begitu juga di Malaysia ya. Sama saja di Malaysia sebab kita pun lebih kurang sama dengan Indonesia, mempunyai banyak pulau dan segala infrastruktur cuba diperbaikkan, ditambah baik lagi kan untuk memberi segala keselesaan kepada penduduk tempatan dan juga pengunjung pelancong yang berkunjung ke negara kita lah, ke pulau yang kita ada ya. Ya, sama dengan Malaysia ya. Kalau Malaysia ada pulau-pulau besar, ada pulau-pulau kecil. Kalau di Indonesia ada pulau besarnya adalah Apa dia Agus? Pulau besarnya adalah Jawa, begitu ya. Betul. Bisa mendengarkan suara saya, Ziana? Okey, sekarang dapat dengar. Kalau di Indonesia itu ada pulau-pulau besar, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan ya, atau Borneo. Jadi di samping itu juga banyak pulau-pulau kecil yang belasan ribu pulau jumlahnya yang harus juga mendapat pelayanan dan infrastruktur yang sama ya, Ziana. Begitu juga di Malaysia ya. Saya faham. Saya pernah berkunjung ke Aceh. Difahamkan di Aceh sendiri sebenarnya ada banyak pulau-pulau kecil yang ramai orang tidak tahu, dan pulau-pulau itu memang sangat cantik sebenarnya. Hanya penduduk tempatan saja yang tahu. Betul ya Agus? Iya, betul sekali. Itu baru di Aceh. Belum lagi kalau Ziana melangkah lagi atau bergeser ke bagian barat, semakin barat lalu ke timur begitu. Ke tengah dulu ada Pulau Jawa dan ke timur ada Papua dan Sulawesi. Itu luar biasa, banyak sekali pulau-pulaunya. Itu beratus-ratus beratus ribu, sekitar 17.000 pulau yang dimiliki oleh Indonesia. Pulau. Ya. Belum lagi yang tidak berpenghuni yang tadi disampaikan juga yang ada di wilayah perbatasan. Ya, kalau di dekat dengan Malaysia itu, dekat dengan Johor adalah Kepulauan Riau ya. Di Kepulauan Riau juga itu sekitar 8.000-an pulau. Apalagi yang di utara, yang di selatan, di barat dan timur itu banyak sekali, Ziana. Ya, itulah dia keunikan, keindahan dimiliki oleh Indonesia sendiri ya, dengan pulau-pulau yang cukup indah, yang ada juga pulau yang belum lagi dijejaki, dicokai kan. Itu adalah hasil ataupun khazanah yang sangat penting untuk sama-sama kita jaga sebaik mungkin supaya ianya terus kekal di situ untuk dinikmati oleh mereka yang akan datang, generasi akan datang, anak cucu kita juga kan. Betul. Dan musim-musim sekarang ni dengan cuaca panas, kadang-kadang hujan, tapi hujan tak berapa lebat sangat, atau kalau lebat pun hanya untuk tempoh yang agak singkat. Saya rasa kalau nak ke pulau tu memang sesuai bulan ini, saya rasa. Kalau di Indonesia memang sesuai ke kalau nak pergi mancung dan pergi pulau? Kalau sekarang ini sedang musim kemarau, jadi tidak begitu cuacanya tidak begitu ekstrim ya, dan sangat kondusif, bersahabat untuk berkeliling pulau seperti itu. Jadi Ziana tinggal kalau sudah ke Aceh mungkin bisa ke pulau yang lain. Ya, ke Bali pernah, ke Aceh pernah. Tempat-tempat lain belum pernah lagi. Bandung satu lagi. Tapi Bandung ada pulau ke, tak ada kan? Di Bandung itu justru di tengah pulau adanya, di tengah Pulau Jawa. Ya. Okey. Nanti lain kali kalau ada kesempatan, saya sememangnya ingin pergi ke Indonesia dan cuba untuk menjejakkan kaki ke pulau-pulau yang tak pernah saya jejaki. Hanya saya dengar-dengar saja sebab saya faham Indonesia nanti saya jadi guide-nya ya, Ziana ya. Ya. Boleh, saya nantikan. Saya juga kalau ke Malaysia nanti Ziana jadi guide saya ya. Oh, boleh, tak ada masalah. Nanti kita susun jadual kita cantik-cantik. Nanti kita boleh pergi jalan-jalan, boleh ronda-ronda kan macam tu untuk kita mengenali dan juga mengetahui apa lagi yang indahnya. Sebab kadang-kadang kita dengar tapi kita tak dapat gambaran kan. Bila kita dapat pergi sendiri, itu memberikan satu kepuasan yang wow, tak terkata. Tapi memang menurut data dari pemerintah Indonesia juga, selain dari Singapura, Malaysia adalah salah satu turis mancanegara yang terbanyak yang berkunjung ke Indonesia setelah Singapura. Nah, tentu ini juga bergantian ya. Begitu juga di Indonesia, turis-turis dari Indonesia banyak yang berwisata ke Malaysia ya, Ziana ya. Betul. Okey, apapun itu saja masa yang kita ada. Nanti kita kongsikan lebih lagi apa yang menariknya yang ada di Indonesia. Baik. Juga di Malaysia kan. Saya rasa untuk Voice of Nusantara
Okey, kita perlu berakhir di sini. Apa kata-kata daripada Agus mewakili tim Voice of Indonesia untuk program kita hari ini, Voice of Nusantara? Ya, yang pasti hati saya senang, begitu juga pendengar pastinya. Seperti kata pantun, pagi hari terbang ke Penang, ke Pulau Penang ya. Pagi hari Pulau Pinang? Ya, terbang ke Pulau Penang, sorenya kembali ke Jakarta. Hati para pendengar pasti tentulah senang karena ditemani oleh penyiar bernama yang cantik jelita. Tak berapa dengar. Tak berapa dengar tu. Tak berapa dengar. Yang hujung tu apa dia? Hati pendengar tentulah senang karena ditemani oleh penyiar bernama yang cantik jelita. Oh. Terima kasih banyak-banyak. Dian 353 umur tergantung rumah Laksmana. Diam juga sabar pun juga ada umur, tidak ke mana. Kita jumpa lagi Agus. Kita undur diri untuk waktu ini. Ya, terima kasih Anda sudah bersama kami dalam Voice of Nusantara, persembahan Voice of Indonesia dan Bernama Radio. Kami undur diri, kami tunggu di Voice of Nusantara Rabu depan. Saya Agus Santika dari Voice of Indonesia, dari Dan Indonesia saya untuk Nasir. dunia. Ya, saya Zina Nasir dari Bernama Radio Kuala Lumpur. Kita jumpa lagi Agus. Bye-bye. Bye-bye. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.